Kami dari kelompok 4 dengan judul Analisis Morfologi Daun Jambu untuk Klasifikasi Jenis Jambu Air dan Jambu Kristal. Perkenalkan, nama saya Kusnia Fitri dengan NIM 12023200030. Dan saya Arina Prateni dengan NIM 1203230053. Dan saya Ahmad Asifasaki dengan NIM 12032300058. Dan saya Muhammad Fajri Dwi Prasda Subandit dengan NIM 120320076. Pada bagian ini kami akan menganalisis dataset karakteristik morfologi daun jambu. Analisis meliputi deskripsi statistik, korelasi antar variabel, uji perbedaan, hingga visualisasi data menggunakan berbagai teknik yang relevan. Hasil analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan riset tentang perbedaan dan karakteristik utama kedua jenis jambu, yaitu jambu air dan jambu kristal. Statistical deskripsi data. 1. Korelasi person. Korelasi sebesar 0,251621 menunjukkan hubungan positif yang lemah antara panjang daun dan lebar daun. Saat panjang daun meningkat, lebar daun cenderung sedikit meningkat, tetapi hubungan ini tidak kuat secara linear. 2. Uji ANOVA. Dengan nilai F sebesar 0,047 artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata panjang daun berdasarkan jenis. Dengan P value sebesar 0,829, kita gagal menolak hipotesis 0. Tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok. 3. Uji Kruskal-Wallis. Chi-square 0,012633. Tidak ada perbedaan signifikan pada median panjang daun berdasarkan jenis. P-value 0,9105 lebih besar dari 0,05. Uji ini menguatkan hasil ANOVA bahwa jenis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap panjang daun. 4. Struktur data. Terdapat variabel nomor, panjang daun, lebar daun, jenis, dan diagonal daun. 5. Deskripsi statistik. A. Variabel nomor. Minimalnya 1, maksimalnya 200. Mean 100,5. B. Variabel panjang daun. Minimal 6,03, maksimal 15,9. Median 10,195. Mean 10,433. Kuartil terdapat kuartil pertama yaitu 8,598 panjang daun dari 25%. Pengamatan terendah terdapat kuartil ketiga panjangnya 11,865 panjang daun dari 25%. Pengamatan tertinggi. C. Ada variabel lebar daun minim 3,04 menunjukkan lebar daun terkecil, maksimal 7,94 menunjukkan lebar daun terbesar, median 5,1 artinya 50% daun. Min 5,232 mendekati median menunjukkan distribusi data relatif simetrik. Kuartil pertama menunjukkan 4,38 lebar daun dari 25%. Pengamatan terendah. Kuartil ketiga 6,15 lebar daun dari 25%. Pengamatan tertinggi. D. Variabel jenis. Pertama ada kelas. Variabel ini terdapat tipe karakter yang menggambarkan kategori jambu air dan jambu kristal. Lag 200 menunjukkan ada 200 observasi untuk variabel ini. Variabel diagonal daun. Minim 7,4 menunjukkan panjang daun diagonal daun terkecil. Maksimal 17,54 menunjukkan panjang diagonal daun terbesar. Median 11,59 artinya 50% daun memiliki diagonal. Min 11,754
sedikit lebih besar dari median menunjukkan data sedikit condong ke arah daun dengan diagonal lebih besar. Kuartil pertama 9,92 diagonal daun lebih dari 25% pengamatan terendah. Kuartil ketiga 13,117 diagonal daun dari 25% pengamatan tertinggi. Visualisasi data. Pertama, diagram pie. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan satu visualisasi berupa diagram pie untuk menunjukkan distribusi proporsi jenis jambu dalam dataset, yaitu jambu air dan jambu kristal. Diagram pie ini memberikan gambaran jelas mengenai seberapa besar representasi masing-masing jenis jambu dalam data yang digunakan. Pertama, kedua jenis daun memiliki distribusi yang hampir seimbang. Jambu air dan jambu kristal masing-masing menyumbang sekitar 50% dari total data. Kedua, tidak ada jenis daun yang dominan secara jumlah. Distribusi jenis daun jambu air dilambangkan dengan warna merah dan daun jambu kristal dilambangkan dengan warna biru. Selanjutnya blogspot. Panjang daun. Median panjang daun jambu kristal lebih tinggi daripada jambu air, yang berarti menunjukkan ukuran daun jambu kristal lebih besar, mendukung efisiensi fotosintesis. IKR jambu kristal lebih kecil, yang berarti variasi panjang daun lebih konsisten, memudahkan pengelolaan produksi. Kedua, lebar daun. Median hampir sama. IKR jambu kristal lebih kecil. Ketiga, diagonal daun. Median jambu kristal lebih tinggi dan pencilan pada jambu air, yang berarti variasi ekstrim dalam ukuran daun dipengaruhi faktor genetik atau lingkungan. Yang kedua, density plot. Yang pertama, panjang daun. Jambu kristal distribusi lebih lebar menunjukkan variasi yang lebih besar. Ukuran panjang daun lebih tinggi, potensi penyerapan cahaya dan fotosintesis lebih optimal. Yang kedua, lebar daun. Distribusi mirip untuk kedua jambu dengan puncak kepadatan di 5-6 cm. Ukuran lebih optimal dalam kisaran serupa. Jambu kristal lebih merata. Keunggulannya dalam stabilitas distribusi ukuran. Yang ketiga, diagonal daun. Jambu kristal distribusi lebih besar dengan rata-rata nilai diagonal lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, jambu kristal memiliki daun yang lebih panjang dan besar dibandingkan jambu air dengan distribusi lebar daun yang serupa, tetapi lebih stabil pada jambu kristal. Selanjutnya, korelasi hubungan panjang dan lebar daun. Satu, hubungan positif. Garis regresi menunjukkan hubungan positif. Semakin panjang daun, lebar daun cenderung meningkat. Kedua, hubungan ini moderat karena titik data tersebar di sekitar garis regresi. Kedua, penyebaran data yang luas, variabilitas tinggi mengindikasikan adanya faktor lain yang memengaruhi lebar daun. Ketiga, kemiringan garis regresi, kemiringan landai, hubungan linear moderat antara panjang dan lebar daun. Keempat, confidence interval. Area abu-abu menunjukkan ketidakpastian, prediksi rentang yang lebih sempit menunjukkan hubungan linear yang lebih akurat. Selanjutnya, scatter plot. Data menunjukkan bahwa jambu air berwarna merah dan jambu kristal berwarna biru memiliki tumpang tindih dalam hal panjang dan lebar daun, yang berarti sulit membedakan keduanya hanya berdasarkan ukuran daun. Kedua, sebaran jambu air lebih terkonsentrasi di tengah-tengah nilai panjang dan lebar daun, sedangkan jambu kristal cenderung menyebar lebih merata. Ketiga, tidak ada klaster atau pola yang sangat jelas yang menunjukkan hubungan linear, namun ada kecenderungan positif semakin panjang daun, semakin lebar. Keempat, untuk membedakan jenis daun, mungkin diperlukan atribut lain selain panjang dan lebar daun, seperti warna daun, dan tekstur. Selanjutnya, histogram. Distribusi lebar daun cm rata-rata sekitar 5 cm, rentang 3-8 cm dengan frekuensi tertinggi di sekitar 5 cm. Distribusi sedikit miring ke kanan, mayoritas lebar daun antara 4-6 cm.
Implikasi satu, ukuran ideal lebar daun bisa digunakan untuk analisis fotosintetis. Kedua, lebar ekstrim dapat mencerminkan stres lingkungan atau adaptasi genetik. Selanjutnya, histogram distribusi panjang daun. Rata-rata sekitar 10 cm, rentang 7,5 sampai 15 cm dengan frekuensi tertinggi di sekitar 10 cm. Distribusi tampaknya normal, simetris, mayoritas panjang daun antara 9 sampai 12 cm. Implikasi pertama, standar panjang daun dapat digunakan untuk evaluasi produktivitas. Kedua, panjang daun ekstrim memerlukan perhatian untuk analisis lebih lanjut, genetik, nutrisi, atau lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.